Ka'bah dan kamu tidak menyembah apa yang kusembah, maka lakum dinukum walidin, bagiku aturanku, bagimu aturanmu. Itulah itu aturan. Karena ada paksaan di situ. Cuma aku lebih berhati-hati aja lagi. Oh iya, itulah pengenaan yang dibahas tema yang kemarin-kemarin itu. Suara dengan apa nama kemarin? Itu kan masih abu-abu tibanya itu. Nah, yang satu boleh, itu enggak juga ya. Beli enggak. Yang tangan itu nanti jatuhnya haram, sebenarnya ini bagusnya enggak. Yang terpenting gini Bang, yang terpenting itu gini, di mana ada kita, atau jangan melihat agamanya apa, atau dia siapa, orang mana, di mana ada kita berarti kan, misalkan saya ada di Sumatera. Atau, Pak, kalau masalah muamalah ya nggak masalah gitu. Kalau bagi aku berteman gitu kan. Ya, temanku banyak, saling bantu-membantu kita. Jangan kan itu tetangga aja. Kalau ada tetangga Kristen Muslim gitu kan, yang lebih dekat Kristen nih sebelah rumah, sebelahnya lagi orang Islam gitu kan. Ya Kristen ini didahulukan daripada orang Islam itu. Lebih tetangga. Kan gitu, itu kan masalah muamalah kita. Iya, mana enak. Membedakan muamalah mana yang masalah tauhidnya gitu. Bisa banyak teman, banyak saudara. Kalau seperti itu. Ya kalau kita nggak hati-hati nanti kita lihat banyak video gitu kan salawat di gereja lah. Jadi setiap lima hari raya lima diucapkan. Nah, ucapan itu ini Bang, belum tentu ucapan dilihat buruk, tapi perilakunya belum tentu. Karena nasihat itu lebih condong dengan pelaku, bukan ucapan. Ucapan silakan saja mengucap seperti apa. Tadi dari awal udah ngomong. Karena ucapannya baik, ternyata orang itu jahat, banyak sekali. Tapi saya bilang, kalau saya mengatakan Bang Haples pakailah yang hati-hati itu, bagus tuh. Saya sepakat. Ya itu kan namanya akunnya. Jangan kita condong ikut tanpa kita mengetahui ini, kacau dia. Kita ikut kan tanpa kita mengetahui. Sekarang kan yang batil mah udah hal yang biasa Bang. Kalau yang hak luar biasa kan. Sekarang aja orang yang nggak sholat biasa aja kan. Ibaratnya yang aku tahu gitu kan, aku pernah dengar gitu kan, dosa itu seperti racun. Kamu tahu nggak tahu itu racun, tetap berefek ke kamu itu. Pasti. Pernah itu aku dengar itu. Itu nyata kan? Nyata. Kalau bahasa orang Jawa itu kan hukum karma itu pasti ada. Sebab akibat itu. Tahu Pak, kalau dalam Islam itu kan nggak ada hukum karma gitu. Nggak ada. Sebab akibat. Tapi nyatanya. Iya, kalau karma itu kan di Hindu. Kalau di hukum Islam itu hari perhitungan. Di Fatihah itu kan juga dijelaskan. Enggak ya, aku ya harus hati-hati. Ibaratnya kan kita melihat kalau masalah toleransi kita sama orang non muslim wajib gitu kan. Cuma kebanyakan aku lihat toleransinya kita mengadakan salawat di gereja lah. Nanti kalau kolaborasi tempat ibadah mereka nyanyian di masjid, gimana ceritanya? Ya, itu kan kebablasan tibanya. Kalau Islam itu ya ke masjid, malah yang ke gereja ya ke gereja. Yang penting nanti setelah pulang dari tempat itu kita damai, bisa kopi bersama. Iya, kalau Islam ini kan mereka beribadah ya jangan digangguin gitu, jangan diusilin gitu. Biarlah mereka dengan ibadah mereka masing-masing agama itu kan, jangan diganggu gitu. Nah itu. Jangan juga kita masukkan ritual ibadah. Sebenarnya nggak usah dipusingin Bang Haples, nggak usah dipusingin, kan udah
udah Nabi katakan kan, nanti di fase yang terakhir yang dikatakan Nabi itu umat udah jahiliyah. Sekarang kita udah masuk fase jahiliyah sebenarnya. Yang jadi tidak sadar itu karena kadang-kadang sama-sama ke masjid tapi saling hujat. Ini yang tidak terjadi. Kita tinggal tunggu kebangkitan khilafah, Bang. Ya, kalau dalam hadisnya sekarang kita kan ada fase kediktatoran katanya itu kan. Udah lewat, diktator udah lewat. Ini fase pimpin yang zalim. Bang, ini aku tak turun dulu ya, ini di sini juga. Kelapa termasuk itu, Ji. Kelapa kan dalam hadis kan hanya ada 5 fase gitu. Ya. Fase kenabian, fase kerajaan, fase ya, Bang, bismillah. Khilafah bentuk kerajaan yang dipimpin oleh tiga bani itu. Yang jatuh fase kenabian, fase kekhalifahan, fase kerajaan dulu nih. Nabi, raja, khalifah, diktator, baru pemimpin yang zalim. Dia 5. Kalau yang kelima ini khilafah lagi, kembali ke awal. Enggak. Yang dipimpin oleh Imam Mahdi nanti gitu. Khilafah itu yang terakhir, 6. Oh, 6 berarti. 6 fase, bukan 5. Kita nih fase di mana ya? Di sini pemimpin yang zalim. Dengan kezaliman. Kita tinggal nunggu kebangkitan. Kalau dihitung, awal fase kediktatoran itu setelah runtuhnya Bani apa yang Turki yang Kemal Atatürk itu kan sepakat ulama itu. Enggak, fase yang itu itu sebelum itu. Kan runtuhnya apa kan setelah Kemal Atatürk itu wafat ya. Nah, nggak ada lagi gitu. Masalah Kemal Atatürk dulu, orang yang mengganti bahasa dengan bahasa Turki gitu kan, salah dengan bahasa Turki gitu. Apa itu? Ya gitu ya kemarin ya. Ya, sekarang fase di mana pemimpin yang zalim. Itu. Ya, kita lihat aja universal secara global di mana-mana ya masuk ke zaliman ya. Iya. Ya tinggal nunggu aja lah kebangkitan khalifah lagi, balik awal lagi. Maka kan daripada periwayatan ada yang mengatakan di 2030 ada yang mengatakan di 2037. Wallahu a'lam. Tapi kalau menurut Haji tentang hadis umur umat Islam itu gimana itu? Doif 1500, nggak sampai 1500 kan? Iya 1500 Hijriah. Ya, gitu. Hijriah ataupun kalender Masehi. Cuma ya memang doif gitu kan. Palsu itu, maudhu. Gitu. Dia cuma maudhu, palsu. Kalau doif itu sama dengan palsu enggak kan? Doif lemah. Lemah maudhu, kan, palsu. Berarti enggak palsu gitu kan? Enggak, ini palsu. Oh, doif itu masuk ke palsu itu? Maudhu. Ya kalau maudhu kan, kalau palsu maudhu kan. Kalau apa nih kan, doif nih kan enggak boleh dijadikan. Lemah dia, putus perawiannya. Kalau yang doif, putus tengah perawinya. Kalau ia palsu, dia sama sekali dari awal sampai akhir nggak ada nyambung. Ya. Ya kalau masalah hadis doif ini, kita jangan dibangun di atas akidah, cukup mengetahuinya aja gitu kan. Ya, contohnya banyak. Contoh hadis doif, minum khamar tidak diterima soalnya selama 40 hari. Itu doif. Perempuan malam memberi minum gugu, itu juga doif. Itu doif hadisnya. Kalau surga dibuat telapak kaki ibu itu doif juga berarti dia?
Bukan, itu kias. Oke, Itu perumpamaan. perumpamaan gitu kan. Iya. Kayak contohlah ilmu sampai ke negeri Cina itu Doif. ya juga. Doif itu. Doif ya. Bahkan palsu. Nah itu dia. Itu ilmu itu sampai ke liang lahat lah. Nah itu Sampai kita metong. enggak, itu hukum hadisnya gimana? Itu ini aja sih Bang, apa ya? Bukan, kalau saya tak salah itu bukan hadis sih. Cuman Motivasi gitu ke apa? Gimana? ya perkataan ulama gitu. Oh. Ya itu kan tuntulah ilmu sampai ya, kalau ilmu agama kan wajib kita. Makna kias saja itu perumpamaan. Kan ada tuh belajar daripada apa dari buayan kan? Nah, dari buayan. Belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagikan kita melukis di atas air kan? Gimana air mau dilukis coba? Itu kan makna aja. Mana Bang Ing? Itu di mute Bang Ing. Suaranya nggak ada. Ya, makanya kan asing dengan kata ibadah, sholat itu kata yang asing. Nah, kata yang lumrah itu kata maksiat itu lumrah. Maksiat itu udah lumrah. Kalau ibadah itu luar biasa. Coba kita cross check dari ujung belahan dunia itu. Mana yang banyak orang maksiat atau ibadah? Nah, termasuk Dajjal itu, kemarin kan pas Dajjal kan. Dajjal itu Ya'juj Ma'juj itu akan nanti dia naik ya apabila itu gak ada lagi kumandang azan. Tapi selagi ada azan berkumandang, maka dia turun seperti dilempar. Ya maju kan sesudah Dajjal kan berarti ya. Iya, Ya'juj Ma'juj itu yang dikatakan tuh yang mereka itu membuat dinding itu. Nah, itu mereka coba naik ke permukaan. Ada yang mau tanda karena kita langsung di komen aja kayak.